Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Tidak terasa kita sudah memasuki 13 hari. Malam ke-13 kita hadir di masjid. Mudah-mudahan ibadah shaum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin, tentu 12 hari kita sudah melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Dan Ramadan akan segera meninggalkan kita, tentu ada kesedihan. Kalau di akhir-akhir Ramadan, langit bumi, malaikat menangis. Tidak akan fi akhir lailatul Ramadan maka di samai wal malaikat. Kalau orang yang merasakan hadirnya Ramadan ini memberikan keberkahan bagi hidupnya, terjadinya perubahan-perubahan sifat-sifat, akhlak, ibadah dan sebagainya, berarti hidupnya berkah. Berkah berarti ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, subutul khair fi syai'. Banyak sekali perubahan-perubahan, kebaikan anugerah yang dirasakan seseorang itu pasti akan merasakan kehilangan. Kenapa Rasulullah dan para sahabat di penghujung bulan Ramadan itu menangis? Karena zahab Ramadan, akan perginya Ramadan. Ramadan itu seperti tamu yang agung, setiap tahun akan datang, tapi tidak semua kita bisa menjumpai. Coba kita bayangkan, tadinya jamaah kita yang ada di sini yang beberapa tahun kemudian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sering mengaji sama kita sampaikan kiri kita, tapi setelah beberapa Ramadan kita tidak lihat. Begitu juga mungkin kalau kita punya orang tua yang tadinya masih kita bisa makan bersama, berbuka bersama, namun kemudian sudah meninggalkan kita, ada perasaan sedih. Nah, orang-orang yang merasakan kesedihan itu berarti imannya adalah orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang merasa Ramadan seperti hari biasa saja, ya sahur, buka puasa, enggak makan, enggak minum, ya sudah. Menganggap Ramadan ini bulan biasa yang keistimewaannya enggak dahsyat. Padahal bulan Ramadan yang kita lalui ini bulan yang dahsyat, bulan yang istimewa dan utama. Sudah sering dibahas para ulama-ulama, ustaz-ustaz kita. Tapi yang akan kita lihat adalah bagaimana mengakhiri Ramadan itu. Apakah kita seperti Rasulullah, kalau di 10 hari terakhir Rasulullah itu benar-benar ijtihad dan bersungguh-sungguh, bahkan sampai mau meninggal saja iktikafnya yang biasa 10 hari di akhir Ramadan itu jadi 20 hari sebelum meninggal. Biasa Rasulullah kalau iktikaf Rasulullah bil ashr awal 10 hari terakhir itu iktikaf. Ya. Wa aiqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan, bangun. Qiyamul lail. Wa syadda min zarahu, dia sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri, itu tidak lagi dia. Karena ingin bersungguh-sungguh 10 hari terakhir Ramadan. Kita sudah 12 hari menjalani malam yang 13 hari ini. Gak terasa besok sudah hari ke-20, wah 21, wah sudah hari ke-27, wah sudah berubah. Oleh karena itulah kenapa kita penting untuk mengakhiri Ramadan ini dengan kesungguh-sungguhan, al-juhdu wal himmah, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat.
Karena di bulan Ramadan ini yakhsyahumullah, Allah sudah memberikan kepada kita naungan yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa kepada kita. Kita bisa masuk Ramadan tahun ini, Bapak Ibu sekalian, karena rahmat karunia Allah. Dan rahmat karunia Allah itu lebih utama dibandingkan harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. Sebagaimana dalam surat Yunus surat 10 ayat 58 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah karena karunia Allah itu banyak. Kita bisa saat ini datang ke masjid ini karunia. Mungkin kalau ada orang yang baru pulang kerja malam-malam, masih lagi di kantor, belum sampai ke rumah, walaupun itu ibadah juga bekerja, tapi kita yang Allah karuniakan di bulan Ramadan ini, ya kalau tadi mungkin pulangnya agak malam, pulangnya lebih sore, ingin berbuka bersama dengan keluarga, ingin di masjid. Nah karunia orang-orang yang mungkin sehat tapi dia tidak datang ke masjid, atau tidak ada halangan, atau merasa sholat tarawih itu boleh di rumah, tapi ke masjid di rumah saja. Kalau ada orang-orang yang berpikiran seperti itu, meskipun ini sunnah, padahal kalau kita sholat di masjid bersama imam, sama seperti kita sholat satu malam penuh. Inilah kalau kita mengerti fadilah-fadilahnya. Karena banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan, 3 hadis menjelaskan tentang qiyam tadi, puasa dan qiyam. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Orang yang puasa dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa. Yang kedua, man qama Ramadan, qiyamnya malam ini termasuk qiyamul lail, walaupun kita tidak seperti tahajud tidur dulu. Yang khawatir kalau nanti sholat tarawihnya jam 2 malam nggak ada yang datang, orang sibuk tertidur dan sebagainya, maka dilakukan setelah sholat isya. Kalau di Mekah, ya sholat tarawihnya jam 10, tahajudnya sholat habis isya itu jam 9, kemudian jam 11, nanti sholat lagi jam 1 malam. Ini luar biasa. Mereka menghidupkan malam-malam Ramadan itu. Maka qalilan ma yahja'un, sedikit sekali mereka tidur. Mereka malam-malam itu doa, zikir, baca Quran, niat i'tikaf, qiyamul lail. Dan lampu-lampu mereka jauh dari tempat tidur. Kalau kita sedikit-sedikit kita tidur dan capek, letih. Padahal letihnya kita, capeknya kita itu akan dilipat gandakan oleh pahala di sisi Allah. Hatta makna kiasnya mulut baunya mulut orang yang berpuasa saja itu Allah hargai itu seperti baunya minyak kasturi. Bukan berarti kita tidak menjaga mulut kita, lisan kita, atau tidak membersihkan mulut kita, tidak. Tetapi makna kiasannya adalah sampai-sampai orang meskipun bau mulutnya itu bau, tapi Allah hargai dengan apa? Karehnya miskin. Apalagi kalau kita ibadah, dibandingkan ada orang berpikir tidur ibadah juga daripada kita ngomongin orang dan sebagainya. Tetapi ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, bangun tengah malam, qiyamul lail, baca Quran, i'tikaf, zikir, doa, nah ini yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Dan yang ketiga, man qama lailatul qadar, siapa yang bangun tengah malam untuk mendapatkan lailatul qadar 10 hari terakhir. Nah ini juga sangat istimewa. Karena istimewanya ada satu malam yang diberikan lebih baik dari 1000 bulan, itulah malam Lailatul Qadar itu. 83 tahun plus 4 bulan nilai kebaikan. Maka ada doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah bertanya, bagaimana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Bacalah doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau mencintai orang yang berbuat salah, maaf kesalahan. Kita banyak-banyak berdoa, mohon
Mari sama-sama jamaah kita coba ucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbi firli, ya Allah maafkan, mengampuni kesalahanku. Wa tub alayya, beri aku taubat agar kita kembali kepada Allah, agar nanti setelah Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai bulan berikutnya. Seperti salafus saleh terdahulu, mereka 6 bulan berdoa bisa masuk Ramadan. Sebagaimana disampaikan Mu'allal Fadl dari Ibnu Rajab Al-Hambali, 6 bulan mereka para salafus saleh berdoa, ya Allah, kepingin bertemu dengan Ramadan. Karena orang yang bertemu Ramadan diangkat derajat. Orang yang wafat di bulan suci Ramadan luar biasa diberikan balasan pahala. Ini pernah dikisahkan 2 orang yang masuk Islam di Madinah, tiba-tiba mereka diceritakan jihad, dua-dua ikut jihad, satu meninggal dan satu lagi pulang. Dia baru wafat setahun berikutnya, tapi dia tetap Ramadan. Seorang sahabat yang bernama Abu Thalha bin Ubaidillah, sepupunya Khalifah Abu Bakar dan juga sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, pernah bermimpi. 2 orang ini dipanggil. Siapa yang dipanggil masuk surganya? Orang yang meninggalnya setahun berikutnya, sama-sama berjihad tapi meninggal berikutnya. Baru yang kedua orang yang berjihad. Ditanya, ya Rasulullah, aku mimpi kenapa? Harusnya orang jihad di jalan Allah itu yang masuk surga duluan, ini kenapa? Orang yang belakangan. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau heran? Wahai Thalha, bukankah dia mendapati setahun berikutnya itu bulan suci Ramadan, puasa? Sehingga itulah yang membuat derajatnya naik. Begitu juga kita jamaah sekalian, derajat kita akan dinaikkan, diangkat oleh Allah kalau kita bertemu Ramadan. Maka banyak orang sekali, ya Allah, kalau bisa jangan jadikan Ramadan ini akhir, ya Allah. Allah mata la rajal akhirul ahdi min siyamina iyyahu. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, ya Allah. Fa in ja'altahu, jika engkau menjadikan ini adalah Ramadan terakhir, ya Rasul, ya Allah, faj'alni minal marhumin, jadikan aku termasuk orang yang kau sayangi, orang yang kau cintai. Aku selalu bertobat kepada engkau, memaafkan kesalahanku. Wala taj'alni minal mahrumin, dan kau jadikan aku termasuk orang yang terhalang dari kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, man hurima faywaha fakhurim, orang yang terhalang atau dihalangi dari iman Allah itu, maka sungguh dia orang yang celaka, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini jamaah sekalian perbanyak tobat kita. Yang terakhir, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq saat di akhir Ramadan juga menangis. Dia minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta doa kepada beri aku doa. Maka dia kata Rasulullah doa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku dengan kezaliman. Zalim di sini kita banyak zalim, ya kan? Zalim itu bukan hanya menzalimi orang lain, terhadap diri kita zalim. Yang harusnya kita harus ibadah, harus kita beri diri kita ini kebaikan-kebaikan, tapi enggak. Yang harusnya mata kita istirahat, tapi enggak. Yang kaki kita harus melangkahkan ke masjid, tapi enggak. Yang tangan kita harus banyak sedekah, tapi tidak. Zalim. Maka wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka faghfirli, maafkan aku, ampuni dosa-dosaku, maghfiratan min indik, dari sisimu. Warhamni, karuniakan aku kasih sayang, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau lah, ya Allah, yang Maha Pengampun. Mari jamaah sekalian, bulan ini adalah bulan ampunan dari Allah. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak taubat kita, istighfar kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, maafkan kesalahan-kesalahanku, innaka antat tawwabur rahim. Sama doa yang biasa kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita berlindung kepada Allah, mohon surga Allah dan ridho Allah, agar ibadah kita lakukan Allah ridho, sedekah kita, infak kita karena ikhlas kepada Allah, Allah kita kemudian menjalankan perintah Allah ridho.
ridho, dan begitu juga kita mohon dijauhkan dari api neraka. Semoga kita bisa mengakhiri Ramadan ini sampai akhir. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan Allah wa ajmain. Wassalamualaikum